Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marlia dengan NIM A1C11902. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam yang berjudul flavonoid sebagai antiinflamasi dari daun mangga. Nah, ngomong-ngomong tentang flavonoid, sebenarnya apa sih itu flavonoid? Jadi flavonoid ini merupakan zat alami yang terkandung pada tanaman. Biasanya kita sebut dengan fitonutrien. Nah, fitonutrien ini bersifat antioksidan yang digunakan untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Nah, flavonoid ini juga umumnya merupakan pigmen atau zat pemberi warna yang biasanya terdapat pada bunga dengan warna-warna yang mencolok, seperti warna merah, ungu, dan biru. Pigmen ini juga terdapat di berbagai bagian tumbuhan lain, misalnya pada buah tertentu, batang, daun, bahkan pada akar. Jadi fitonutrien ini juga memiliki komponen fenolik yang sering digunakan dalam obat-obatan karena dia bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan antikarsinogenik. Nah, mengenai tadi kita membahas flavonoid ini yang terdapat pada daun mangga. Masyarakat ini pada umumnya memanfaatkan mangga sebagai buah untuk konsumsi memperoleh nutrisi misalnya vitamin C. Jadi buah mangga ini sudah tidak asing lagi di kalangan lingkungan kita khususnya masyarakat Indonesia karena banyak sekali tumbuh. Nah, biasanya masyarakat ini memanfaatkan mangga hanya buahnya saja. Dan bagian lain dari mangga itu terbuang begitu saja sehingga menjadi limbah, misalnya pada daun mangga. Nah, padahal di dalam daun mangga ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya di dalamnya terdapat flavonoid, fenol, tanin, terpenoid, dan quinon yang zat tadi dapat berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, penggunaan antiinflamasi ini biasanya sering kita jumpai pada pengobatan luka bakar. Namun, selama ini kita biasanya menggunakan luka bakar yang sintetik sehingga memiliki efek samping yang berbahaya. Sehingga perlu adanya obat antiinflamasi luka bakar yang alami untuk mengurangi efek sampingnya tadi. Nah, dari sini ada salah satu cara untuk membuat obat antiinflamasi untuk luka bakar tadi, yaitu dengan menggunakan daun mangga. Nah, bagaimana cara pembuatan daun mangga ini tadi? Jadi, daun mangga ini pertama-tama akan kita ekstrak. Nah, jadi simplesnya adalah daun mangga, kita gunakan sebanyak 300 gram ini dimaserasi menggunakan pelarut berupa etanol dengan konsentrasi 70% sebanyak 2.700 ml dengan 3 kali perendaman selama 24 jam. Nah, dari hasil ini didapatkanlah rendaman di evaporator hingga terbentuk ekstrak yang kental dan hasilnya akan kita timbang dan kita peroleh. Nah, setelah itu dari hasil ekstrak tadi kita harus uji nih pada penapisan fitokimianya apakah dalam daun mangga itu terdapat zat-zat yang kita sebutkan sebelumnya termasuk flavonoid. Jadi menggunakan uji fitokimia. Nah, uji fitokimia ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan kimia yang ada pada daun mangga tadi. Uji fitokimia pada ekstrak daun mangga pada penelitian ini yaitu adanya golongan flavonoid, tanin, dan fenol. Jadi ekstraknya ini akan diberi FeCl3 yang mana jika diberi FeCl3 ini akan berubah menjadi warna hijau kehitaman apabila positif mengandung senyawa fenol. Nah, jika pada daun mangga ini positif mengandung flavonoid, akan berubah warna menjadi jingga jika diberi larutan pereaksi Wagner. Nah, berikut ada hasil fitokimia dari daun mangga tadi. Bisa kita lihat di layar, ada perubahan warna hitam, hijau, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya di dalam daun mangga tadi mengandung flavonoid dan fenol. Nah, jadi setelah diekstrak dan diuji dengan menggunakan uji fitokimia, langkah selanjutnya adalah melakukan perlakuan. Kali ini menggunakan perlakuan pada mencit. Jadi kita akan membuat pembuatan luka bakar pada mencit dan uji efektivitas ekstrak daun mangga tadi. Jadi pembuatan luka bakar mencit ini dimulai dengan mencukur bagian punggung mencit atau daerah perlakuannya. Nah, selanjutnya itu menganestesi
Subkutan mencit menggunakan lidocaine non-adrenalin dengan konsentrasi 2%. Nah, perlokan ini dilakukan menggunakan logam besi yang telah dipanaskan di api, kemudian ditempelkan pada punggung mencit yang telah dicukur tadi. Nah, mencit yang telah luka diberi sediaan perlakuan. Jadi di sini ada 5 perlakuan, ada menggunakan ekstrak daun mangga dan vaselin, dan kontrol positifnya berupa obat. Dan satu lagi kita akan menggunakan tidak menggunakan perlakuan apapun. Nah, berikut ada gambar hasil perlakuan dari mencit tadi. Yang A ini mencit yang akan menggunakan perlakuan berupa ekstrak daun mangga dan vaselin, yang B menggunakan perlakuan ekstrak daun mangga saja, yang C menggunakan perlakuan vaselin saja, dan yang D menggunakan perlakuan kontrol positif yaitu dengan obat, dan yang E tidak menggunakan perlakuan apapun. Nah, perawatan dan pengukuran luka bakar pada perawatan ini dilakukan dengan membersihkan luka bakar terlebih dahulu menggunakan etanol dengan konsentrasi 70%. Kemudian mengukur luka bakar menggunakan jangka sorong dengan cara vertikal dan horizontal. Setelah itu baru mengoleskan kembali obat berdasarkan perlakuan yang telah diberikan. Nah, hasil dalam pembahasan yang dapat diperoleh, adapun pengamatan antiinflamasi pada penelitian ini setelah diuji ANOVA menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata. Itu P lebih besar dari 0,05, kemudian diuji lanjut uji nyata beda terkecil diperoleh hasil menunjukkan keberhasilan karena mencit perlakuan tidak berbeda nyata dengan mencit kontrol positif yang kita beri obat tadi. Nah, berdasarkan gambar 4.1 grafiknya, rata luka bakar setelah 12 hari perawatan diperoleh lebar sisa luka bakar terkecil yaitu pada perlakuan mencit yang diberi ekstrak daun mangga tadi yang dicampur dengan vaselin, dan nilai rata lebih kecil dibandingkan dengan kontrol positif atau mencit yang diberi obat tadi. Sedangkan pada ekstrak daun mangga saja, lebar sisa lukanya juga tidak berbeda nyata dengan kontrol positif atau mencit yang diberi obat sintetik tadi. Nah, berikut ada grafik rata luka bakar setelah 12 hari. Dapat dilihat di sini bahwasanya luka bakar yang paling besar ada pada tanpa perlakuan, dan luka bakar yang terkecil ada pada ekstrak daun mangga tadi dan vaselin. Hal ini juga tidak berbeda nyata dengan menggunakan ekstrak saja dengan perlakuan positif yang menggunakan obat. Nah, jadi aktivitas antiinflamasi ekstrak daun mangga ini karena adanya senyawa golongan flavonoid, fenol, dan tanin. Jadi mekanisme flavonoid dalam menghambat proses terjadinya inflamasi pada luka bakar melalui berbagai cara, yaitu menghambat permeabilitas kapiler, menghambat pelepasan serotonin dan histamin ke tempat terjadinya radang. Jadi metabolisme asam arakidonat dengan cara menghambat kerja siglugenase serta sekresi enzim lisosom yang merupakan mediator inflamasi. Menghambat mediator inflamasi ini dapat menghambat proliferasi dari proses radang, sel neurofil, dan sel endotelial. Nah, kesimpulan dari hasil tadi, berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwasanya ekstrak daun mangga efektif sebagai anti-inflamasi dalam penyembuhan luka bakar derajat 2. Nah, berikut referensi jurnal yang saya pakai dalam pembuatan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Semoga pembahasan tadi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sinta Marlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.